Selamat malam, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Vira Anisha Dini dengan NPM F1B020010 dan saya Sihol Marito dengan NPM F1B020032 serta Video Octaviani F1B020044 akan membuat video yang berjudul Application of Ultraviolet Visible Absorption Spectroscopy with Machine Learning Techniques for the classification of written wines untuk memenuhi tugas praktikum spektroskopi. Nah, di bagian pendahuluan akan dibacakan oleh saya sendiri terlebih dahulu. Studi dan karakterisasi wine ini telah menarik minat khusus karena pertumbuhan berkelanjutan dari kepentingan komersialnya. Wine adalah campuran dari senyawa kimia yang berbeda, di antaranya yaitu polifenol yang memiliki peran dominan terhadap karakteristiknya dan kualitas. Asal utama fenol adalah anggur, namun jumlah yang lebih kecil mungkin juga diekstraksi dari tong kayu yang digunakan sebagai wadah anggur. Selama masa ekstraksi, anggur dalam tong difusi oksigen yang lambat dan terus-menerus melalui pori-pori kayu menyebabkan ekstraksi zat kimia terutama elagitanin. Selanjutnya, berbagai teknik analisis telah dikembangkan untuk mempelajari diskriminasi anggur berdasarkan variasi anggur yang digunakan untuk pembuatan anggur, proses penuaan, vintage, dan asal geografis. Teknik analisis ini dan instrumen terutama didasarkan pada metode kromatografi. Teknik lain yang dapat digunakan yaitu penyerapan ultraviolet visible atau UV-vis spektroskopi memenuhi kriteria yaitu cepat, biaya rendah, tidak ada perlakuan pendahuluan sampel, dan dapat diterapkan pada analisis anggur dan deteksi kualitatif komposisi fenolik. Spektrum penyerapan di wilayah UV-vis dapat juga digunakan sebagai dalam diskriminasi anggur. Sebagian besar studi yang menggunakan spektrum UV-vis didasarkan pada nilai absorbansi dalam panjang gelombang tertentu untuk mengukur keluarga senyawa fenolik dan warna karakteristik. Menggabungkan teknik spektroskopi UV-vis dan chemometrik telah digunakan untuk membedakan anggur dari varietas yang berbeda, asal geografis, dan proses penuaan. Selanjutnya, bahan dan metode akan dibacakan oleh Vira Anisha Dini. Yang kedua, bahan dan metode 2.1 sampel. Anggur sampel terdiri dari 4 anggur monovarietal, 2 putih, yakni Daphne dan Villana, dan 2 varietas merah, yaitu Mandilari dan Kotsipali, yang semuanya dibudidayakan di wilayah Heraklion, Kreta Yunani. Sampel anggur berasal dari 3 vintage, 2 berturut-turut, 2012 dan 2013, dari produsen anggur yang sama dan satu baru-baru ini, yaitu 2018. Dari 3 produsen lain dan dari bidang budidaya yang berbeda, semua tanaman anggur terletak di dekat kota Heraklion. Berbagai tong kayu yang terbuat dari kayu X Prancis, kayu X Amerika, akasia, dan juga wadah baja tahan karat dengan atau tanpa serpihan kayu X digunakan untuk proses penuaan. Sampel dari wadah yang berbeda dianalisis pada interval waktu 3 bulan sebanyak 30 sampel anggur putih dan 36 sampel merah. Dikumpulkan untuk vintage 2012. Jumlah sampel wine putih dan merah untuk vintage 2013 masing-masing 40 dan 48. Sedangkan untuk vintage 2018 jumlah sampel masing-masing 10 dan 17 untuk wine putih dan merah. Sampel disimpan pada suhu 16-18 derajat Celcius dan sebelum pengukuran dibiarkan naik ke suhu kamar. Untuk pengukuran penyerapan di wilayah spektral ultraviolet membutuhkan panjang gelombang 240-400 nanometer. Sampel anggur diencerkan dengan air ultramurni. Pengenceran ini dibuat pada rasio 1:20 dan 1:100 untuk anggur putih dan merah.
Masing-masing dalam kasus pengukuran penyerapan di wilayah yang terlihat dengan panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer, sampel anggur ditambahkan ke kuvet tanpa pengenceran. 2.2 Peralatan. Spektrum serapan sampel anggur direkam pada spektrofotometer ultravisible atau UV-Vis Perkin-Elmer lambda 950. Sampel ditempatkan dalam puasa kuvet dengan panjang jalan 10 mm. Absorbansi diukur dengan langkah panjang gelombang 2 nanometer dalam kisaran spektral 240-700 nanometer. Air ultramurni digunakan untuk pemindaian referens untuk pengukuran di wilayah spektral ultraviolet. Pengenceran sampel anggur dengan air ultra diperlukan agar nilai intensitas absorbansi berada dalam kisaran satuan 0,1 sampai 0,9 dan sesuai dengan pedoman analisis anggur di wilayah spektra tertentu. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Spektrum UV-Vis khas dari 4 sampel anggur yang berbeda ditunjukkan pada gambar 1. Dari gambar ini jelas bahwa untuk varietas anggur putih gambar 1A, pita serapan terjadi di wilayah ultraviolet dengan panjang gelombang 268 sampai 280 nanometer dan 320 nanometer. Sedangkan warna merah gambar 1B ada pita serapan tambahan di daerah yang terlihat 500 sampai 524 nanometer. Sidik jari kimia dari varietas anggur Yunani tertentu telah dibahas dalam karya sebelumnya. Secara singkat, pita serapan pada 280 nanometer terkait dengan berbagai jenis senyawa fenolik, sedangkan pita serapan pada 320 nanometer terkait dengan flavon dan atau senyawa non-flavonoid. Sejauh anggur merah, pita penyerapan ekstra sekitar 520 nanometer sesuai dengan keberadaan antosianis. (3.1) Diskriminasi varietas anggur. Untuk diskriminasi sampel anggur berdasarkan varietas anggur, metode statistik multivariat terawasi yang canggih, seperti OPLS DA diterapkan pada data spektral serapan dari 240 hingga 400 nanometer untuk anggur putih dan merah secara terpisah. Plot skor variabel laten pertama dan ketiga pada gambar 2A menjelaskan 92,01% dari total konvarians dalam kasus 80 anggur putih tahun 2012, 2013, dan 2018. Pengelompokan yang jelas di antara dua varietas anggur putih, Filana dan Daphne. Diamati menunjukkan kemampuan spektroskopi penyerapan wilayah spektrum UV untuk membedakan anggur yang dihasilkan dari anggur yang berbeda. Perlu dicatat bahwa dalam dua kelompok utama yang sesuai dengan dua varietas anggur putih, terdapat subkelompok yang menggambarkan tahun-tahun vintage yang berbeda, seperti yang diharapkan. Tetapi tidak dengan cara yang sistematis, tumpang tindih antara dua elites untuk sampel Daphne dan Filana pada gambar 2A. Yang disebabkan oleh sampel Filana 2018, meskipun seperti yang diekstraksi dari tabel kebingungan pada tabel 1. Hanya 2 dari total 80 sampel yang salah klasifikasi. Gambar 2B menunjukkan plot pemuatan variabel laten pertama dan ketiga sebagai fungsi panjang gelombang di wilayah ultraviolet untuk varietas putih yang termasuk dalam vintage 2012, 2013, dan 2018. (3.2) Diskriminasi anggur menurut waktu penuaan. Parameter lain yang diperiksa dalam penelitian ini adalah diskriminasi sampel anggur sesuai dengan waktu penuaan dalam berbagai jenis wadah. Pada gambar 4, kami menyajikan hasilnya penuaan untuk varietas merah, Katsivali, dan Mandiari. Karena penuaan anggur merah adalah dari kepentingan utama bagi produsen anggur. Hal ini OPLS DA dilakukan pada data dari wilayah yang terlihat, yaitu pada panjang gelombang 400-700 nanometer. Spektrum penyerapan untuk anggur merah dari 2013. Gambar 4A menunjukkan plot skor untuk dua variabel laten pertama yang menjelaskan 99,71% dari total covariance-nya. Plot pemuatan yang dihasilkan dari OPLS-DA untuk anggur merah dan pada kontak yang berbeda disajikan pada gambar 4B.
Plot pemuatan menunjukkan korelasi positif dari variabel laten pertama pada daerah panjang gelombang sekitar 530 nanometer. Variabel kedua menyajikan korelasi negatif sekitar 550 nanometer. Diskriminasi jenis kontainer. Parameter penting yang mempengaruhi kualitas anggur adalah jenis wadah tempat anggur sudah matang. Untuk tujuan ini, gambar 5A menunjukkan plot skor OPL SDA yang dihasilkan dari data di wilayah ultraviolet pada panjang gelombang 240 sampai 400 nanometer. Spektrum serapan untuk putih wine Villana dari vintage 2012 matang dalam 5 wadah berbeda. Pada titik ini harus disebutkan bahwa kami melakukan analisis yang sama untuk semua jenis anggur dan kami menyajikan hasil indikatif di sini untuk sampel Villana. Pengelompokan yang baik berdasarkan wadah atau barel dan baja tahan karat. Pematangan ditampilkan dengan variabel laten pertama dan kedua menjelaskan 97,38% dari total covariance dalam 15 sampel anggur. Dari gambar 5A, 3 utama kelompok muncul yang mencakup 5 jenis wadah. Selain itu, gambar 5A menunjukkan bahwa variabel laten pertama dapat memisahkan penuaan sampel dalam tong akasia dari sampel yang menua dalam tong kayu ek. Sedangkan variabel laten kedua dapat membedakan sampel penuaan dalam wadah stainless steel dari mereka penuaan dalam tong ek dan akasia. Kesimpulan, karya ini menetapkan kemampuan spektroskopi serapan UV-Vis untuk klasifikasi anggur yang dihasilkan dari varietas anggur yang berbeda. Kemampuan diskriminasi metode ini semakin ditingkatkan dengan keragaman sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sampel anggur dari 3 tahun vintage yang berbeda, produsen anggur yang berbeda, dan bidang tanaman anggur yang berbeda. Teknik spektroskopi khusus digunakan untuk pertama kali untuk membedakan antara anggur yang berumur dalam wadah yang berbeda dan untuk periode waktu yang berbeda. Spektroskopi serapan UV-Vis adalah alat analisis alternatif dalam analisis dan autentifikasi anggur karena dicirikan oleh kesederhanaan, kecepatan, biaya rendah, dan tanpa perlakuan awal sampel. Kombinasi hasil spektroskopi dengan metode statistik OPL-SDA menghasilkan klasifikasi sampel yang jelas dengan nilai akurasi model yang tinggi. Hubungan antara keluarga senyawa kimia dan rentang penyerangan spesifik dipertimbangkan berdasarkan plot pemuatan yang studi lebih lanjut dengan jumlah sampel yang jauh lebih besar dari wilayah geografis yang sama. Juga dengan indikasi geografis yang dilindungi akan mengarah pada pembuatan database yang berguna yang berisi sidik jari spektroska anggur lokal. Terima kasih. Mungkin akan saya kembalikan kepada moderator, kepada Sihol, dipersilahkan. Baik, mungkin akan saya tutup pada kesempatan kali ini, yaitu tugas kami tentang pemaparan review jurnal untuk memenuhi nilai pada praktikum spektroskopi. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.